Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang adab berpakaian muslim dan muslimah. Pakaian adalah salah satu nikmat Allah Ta'ala. Allah jadikan manusia memiliki pakaian-pakaian yang memberikan banyak maslahah untuk manusia. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan." Quran Surat Al-A'raf ayat 32. Dan Islam juga menuntunkan beberapa adab berpakaian muslim untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia dalam berpakaian. Yang akan kita bahas pertama adalah adab umum dalam berpakaian, yaitu satu, gunakan pakaian yang halal. Adab berpakaian muslim yang pertama, hendaknya pakaian yang digunakan halal bahannya, juga halal cara mendapatkannya, serta halal harta yang digunakan untuk mendapatkan pakaian tersebut. Yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Adab berpakaian muslim yang kedua, tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis dalam bertingkah laku, berkata-kata, dan dalam semua perkara, demikian juga dalam hal berpakaian. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, demikian juga sebaliknya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya tidak masuk surga orang yang durhaka terhadap orang tuanya, ad-dayuts, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Maka hendaknya para lelaki gunakan pakaian yang dikenal sebagai pakaian lelaki, demikian juga wanita hendaknya gunakan pakaian yang dikenal sebagai pakaian wanita. Ada berpakaian muslim yang ketiga, hendaknya memakai pakaian dari sebelah kanan. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 168. Adab berpakaian yang ketiga adalah tidak menyerupai pakaian orang kafir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang yang menyerupai suatu kaum seolah ia bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Disebutkan menyerupai orang kafir jika suatu pakaian menjadi ciri khas orang kafir. Adapun pakaian yang sudah menjadi budaya keumuman orang, tidak menjadi ciri khas orang kafir, maka tidak disebut menyerupai orang kafir walaupun berasal dari orang kafir. Inilah adab berpakaian muslim yang keempat. Adab berpakaian muslim yang kelima adalah hendaknya pakaian yang digunakan bukan pakaian yang termasuk libas syuhrah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian hina pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4029, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra nomor 9560, dan dihasankan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 2089. Adab berpakaian muslim yang keenam, hendaknya ketika memakai pakaian membaca doa berikut. Alhamdulillahilladzi hasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4023, dihasankan Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Bahasan kita yang berdua adalah adab berpakaian bagi perempuan. Yang pertama, menutup aurat wanita. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Ta'ala juga berfirman, yang artinya, dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Quran Surat An-Nur ayat 31.
Ulama Hambali dan Syafi'i berpendapat dari ayat di atas bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, sedangkan ulama Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan menampakkan aurat dengan sengaja termasuk tabaruj, sehingga ia merupakan dosa besar. Syekh Syahid bin Ali Al-Hantani mengatakan, renungkanlah, dalam hadis ini tabaruj digandengkan oleh Rasulullah SAW dengan dosa-dosa yang besar. Izharul haqwa sawab fi hukmil hijab 1/315. Yang kedua adalah tidak berfungsi sebagai perhiasan. Busana wanita muslimah hendaknya tidak menjadi perhiasan yang memperindah wanita yang memakainya di depan para lelaki, sehingga menimbulkan fitnah bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna", yang artinya, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang ketiga adalah busana muslimah hendaknya tebal dan tidak tipis, serta tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Usamah bin Zaid radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah SAW pernah memakaikan baju khutbiyah yang tebal. Baju tersebut dulu dihadiahkan oleh Diyah Al-Kalbi kepada beliau. Lalu aku memakaikan baju itu kepada istriku. Suatu kala Rasulullah SAW menanyakanku, kenapa baju khutbiyahnya tidak engkau pakai? Ku jawab, baju tersebut kupakaikan pada istriku, wahai Rasulullah. Beliau berkata, suruh ia memakai baju rangkap di dalamnya, karena aku khawatir khutbiyah itu menggambarkan bentuk tulangnya. Hadis riwayat Dia Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtar 1/441 dihasankan oleh Albani. Dalam hadis ini, Rasulullah memperingatkan Usamah agar jangan sampai bentuk tulang istrinya Usamah terlihat ketika memakai pakaian. Yang keempat adalah tidak diberi pewangi atau parfum. Wanita tidak boleh memakai parfum atau wewangian yang bisa tercium oleh para lelaki. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya perempuan mana saja yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki sehingga mereka mencium wangi harumnya, maka ia adalah seorang pezina. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4173, Tirmizi nomor 2786, disahihkan Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 323. Yang kelima adalah lebar dan longgar. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu an, ia mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang dipingit juga wanita yang haid pada hari Id untuk menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin. Kemudian seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, jika di antara kami ada yang tidak memakai pakaian, lalu bagaimana? Rasulullah bersabda, hendaknya temannya memakaikan sebagian pakaiannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1136, disahihkan Al-Albani di Syahih Abi Daud. Hadis ini yaitu jilbab wanita muslimah itu semestinya lebar, sebagaimana kata Syekh Ibnu Jibrin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa jilbab itu berupa ridho yang lebar. Saking lebarnya, terkadang bisa cukup untuk menutupi dua orang wanita sekaligus. Dan bahasan kita yang terakhir adalah adab berpakaian bagi laki-laki, yaitu yang pertama menutup aurat. Dan batasan aurat lelaki adalah dari pusar hingga lutut. Berdasarkan hadis yang artinya yang di bawah pusar dan di atas kedua lutut adalah aurat. Hadis riwayat Al-Baihaqi 3362, Ad-Daruqutni 1/231 dan yang lainnya. Maka dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa lelaki tidak boleh menggunakan celana pendek yang memperlihatkan bagian pahanya. Inilah adab berpakaian laki-laki muslim yang pertama. Adab berpakaian laki-laki muslim yang kedua adalah tidak memakai emas. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari kalangan umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5163, disahihkan Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Maka tidak diperbolehkan lelaki menggunakan emas dalam bentuk apapun, baik cincin, kancing baju, pakaian berbahan emas, bed, atau semisalnya. Adab berpakaian yang ketiga adalah laki-laki muslim dilarang menggunakan pakaian dari sutra. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat, walaupun ia masuk surga dan penduduk surga yang lain memakainya.
namun ia tidak memakainya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahihnya nomor 5437, disahihkan oleh Al-Aini dalam Nukhabul Afkar 13/277. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelonggaran bagi laki-laki untuk menggunakan sutra apabila digunakan dalam pengobatan. Di Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelonggaran untuk Zubair dan Abdurrahman untuk memakai sutra karena penyakit gatal yang mereka derita. Hadis riwayat Bukhari nomor 5839, Muslim nomor 2076. Yang keempat adalah hendaknya tidak isbal. Isbal artinya menggunakan pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki, baik itu celana, sarung, jubah, dan semisalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 5787. Beliau juga bersabda, pada hari kiamat nanti Allah tidak akan memandang orang yang menyeret kainnya karena sombong. Hadis riwayat Bukhari nomor 5788. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika isbal bukan karena sombong, maka tidak haram. Namun semua ulama sepakat bahwa menjauhi isbal itu lebih baik dan lebih bertakwa. Dan pendapat yang rajih, isbal itu hukumnya haram meskipun tanpa bermaksud sombong. Karena Rasulullah SAW mengingkari para sahabat yang isbal walaupun alasannya bukan untuk sombong. Demikianlah adab berpakaian muslim dan muslimah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.